sisa nasi aku bikin nasi goreng pakai ini aja, telur ceplok apa dadar terserah deh. Kayaknya anakku soalnya ada yang suka ceplok, ada yang suka dadar. Tempe juga, telur tempe. Iya, balik lagi ke tempe. Aku suka tempe ya, kayak gitu loh. Tahu tempe itu insya Allah kalau ke pasar harus beli kayak gitu. Tapi kadang aku masih banyak kayak gitu. Stoknya nggak ada di kulkas kayak gitu loh. Aku mau goreng. Ceplok ada dadar. Ini yang dadar ya. Aku pakai masako, tambah garam sedikit. Ya, ini sedikit aja nanti terlalu sampai tercampur. Kualitasnya hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Nih, di masakonya tuh ada kayak gini. Anakku nggak suka daun-daun, masih belum ya. Dia masih seleranya tuh masih apa ya? Simple kayak gitu. Ayam, telur dadar, ini sama kecap aja enak ya, kayak gitu. Kalau aku kan sudah macam-macam ya. Anakku yang ini yang terakhirnya aja masih gak suka bawangnya, tapi kadang-kadang aku gak bilang-bilang terus langsung dimakan. Enak kok kayak gitu. Gak, ya apalagi anak ya kayak saiki maunya yang kayak gini biasa aja kayak gitu, nggak mau daun pre dan bawang. Kalau anakku yang pertama sudah rewel banget sih aku. Tapi udah kok, udah mau adaptasinya, tapi gak banyak-banyak aku kasih kayak gitu. Kadang gak bilang-bilang dia suka enak mah, itu ada bawangnya. Ini namanya masih anak-anak ya, masih adaptasi sama dunia, sama bumi. Masih adaptasi. Masih berapa tahun sih? 13 tahunan. Aku jatuh. Ini bisa nggak ini ya? Bismillah. Bisa kok. Alhamdulillah. Ini mau diiris-iris di sini juga nggak apa-apa. Martabaknya biar creamy. Ini yang sederhana, ini anak aku nggak mau apa-apa. Mungkin belum ya. Tapi dadar jagung udah tak coba itu pakai daun bawang. Sedikit demi sedikit mau. Ini telur ceplok, telur dadar, tempe, tidak lupa. Sedikit-sedikit aku masaknya ya. Memang keluarga kecil. 2 anak, suami istri. Mendidih tehnya, aku rebus di situ tehnya itu tuh ada kantongnya aku rebus juga. Gak aku seduh ya. Kalau diseduh itu kan bisa juga sih coklat, tapi lama kayak gitu loh. Aku nggak tahu kandungan gizinya, tapi keharumannya sih aku direbus apa diseduh. Menurut aku sama-sama harum.
kurangi sedikit. Udah ya, aku tuang aja biar dingin. Sekarang aku mau kan nasi. Ini tak goreng nasinya sedikit aja, itu sedikit. Oh, ada yang gosong ya, kayak gitu kalau nggak dicopot encep-encepannya. Kalau terlalu lama udah, ini sayang kan dibuang. Aku pakai balado aja, biar jangan sedikit, jangan banyak-banyak biar nggak pedes. Oh, masako, garam sedikit aja, takutnya keasinan. Sedikit aja, baru diaduk. Api kecil ya. Tuh apinya kecil ini. Diaduk sampai tercampur. Ini aku kasih minyak kecap. Aku kasih kecap. Oh, dari mie itu ya, aku kasih aja. Ini minyak sayur. Iya. Ya, kadang dikasih telur ya, tapi aku udah goreng semuanya telurnya. Tinggal diaduk lagi. Campur semuanya. Udah selesai ya. Selesai nasi gorengnya. Nasi goreng ala aku. Nasi putihnya belum apa ya, masih aku kayak giniin biar airnya itu berkurang, kayak gitu. Udah matang sih. Oh, ya udah aku tata kayak gini. Kenapa 3? Soalnya aku kadang tuh males maamnya. Iya kan? Nasi goreng tuh siapa yang mau kayak gitu? Nasi goreng tuh, oh, kayaknya 1 orang tuh bisa ngabisin ya. Makanya aku pakai 3 piring. Nggak tahu lagi kalau nyampur ya. Kayaknya enggak sih, nasi putih aja. Tuh lauknya telur. Nasi goreng ya nasi goreng aja. Ini siapa yang mau nasi goreng? Ini untuk 1 orang. Anakku yang pertama ini kayaknya ini aja. Udah, anakku mau ini aja pakai kecap. Ini kerupuknya. Terus anakku mau makannya di kamar. Ini begini aja. Ayo. Mau kuliah pagi. Kerupuknya. Mam di situ apa? Di meja apa di sini? Wis, nama ya. Wis tak biarin aja, pokoknya mau makan. Ayo sayang. Ini aku sama Pak suami aja. Nasi gorengnya aku sama Pak suami. Bagi 2 ya. Bagi 2. Udah.
udah ya. Lauknya ini udah kayak gini aja, tempe, telur. Seleranya beda-beda. Anakku yang satunya telur dadar, ya Mal ya. Telur pakai kecap, Dek. Nggak mau kecap? Mau kecap? Selamat makan. Mau kecap? Ayo makan. Ayo selamat makan. Selamat makan, Nak. Ini sama Pak suami aku, anak-anakku di kamar, ada yang di meja komputer. Aku biarin aja soalnya kan capek ya kayak gitu. Aku nggak paksa di meja makan. Nanti juga kalau sudah dia jadi bapak pasti di meja makan kayak gitu loh. Dia jadi suami pasti di meja makan kayak gitu. Tapi kalau dia tuh mau berangkat kayak gitu, misalkan ya di meja makan semuanya kayak gitu loh. Lagi nggak sibuk pokoknya. Kan sekarang kuliah tuh ya macam-macam ya, ada pakai media sosial apa. Kadang apa tuh online dulu kayak gitu. Terserah anaknya, aku yang penting kamu jadi ya itu manusia yang baik kayak gitu aja. Aku sama bapaknya sih kayak gitu dulu. Enggak, kalau aku sih sukanya di meja setrika dulu makannya sambil baca koran kayak gitu. Waktu itu masih SMP kayaknya. Ada tugas kan dari waktu itu dari guru olahragaku. Olimpiade itu ditulis semuanya pemenangnya kayak gitu. Aku tulis semuanya. Aku kan nggak suka olahraga ya. Satu buku penuh itu koran itu, setiap ada olimpiade pokoknya yang pemenang siapa apa pokoknya semuanya di koran, di Jawa Pos itu ditulis kayak gitu. Tak tulis semua sampai satu buku loh ya kayak gitu. Terus kadang-kadang aku baca biasanya aku suka itu pojok pembaca kayak gitu. Terus kata-kata Mutiara Bung Karno kayak gitu di pojokan. Aku tuh selalu baca itu kayak gitu. Kalau Apa yang tulis ya, Pas? kayak gitu ibuku marah kayak gitu. Kalau makan dulu. Kalau baca koran nanti kayak gitu. Oh, lagi aku perempuan kayak gitu loh. Waktu itu SMP. Nanti Bapak matikan. Wis pancene gak enak. Tugas loh, Bu. Tugas dari Bu Guru kayak gitu. Pak Guru, waktu itu Pak Guru. Pak Sabto apa ya? Lupa aku. Pak Sabto aku nulis banyak sampai kemeng. Olimpik tuh yang memenangkan ada jadwalnya. Kalau jadwalnya enggak, yang menang-menang pokoknya setiap Jawa Pos terbit pokoknya aku tulis kayak gitu. Oke, latihan nulis. Ya itu kan membentuk ketelatenan juga ya kalau kamu mau nurut sama guru kayak gitu. Ikutin aja semua apa perintah guru, ikutin kayak gitu. Itu yang bikin aku telaten sampai sekarang. Ya pokoknya nggak adalah guru ngajarin jelek, itu nggak ada kayak gitu loh. Semua manusia itu bisa menjadi guru. Anak-anak kecil tuh bisa menjadi guru. Hatinya itu kayak gitu loh. Hatinya tuh terluka kayak gitu. Kadang-kadang dia iya kayak gitu, tapi kan hatinya paling dalam kan nggak tahu ya kebutuhannya mama papanya itu kayaknya ini kayak gitu. Tapi kalau lepas tuh egonya kayak gitu, kan Tuhan tuh tahu kenapa aku dipersatukan, mengapa aku harus dipisahkan kayak gitu loh. Tuhan mempersatukan meskipun ada perpisahan tuh. Yang perpisahan yang pasti itu kematian itu. Aku mesti ngomel. Kak iso ta aku ngomong iki mangan wis mari ngono, sego goreng ngono. Mesti dhek iku sok koyo nenek. Siapa ngerti anakku, semoga aja ya minim masalah kayak gitu loh. Dan orang kaya itu sebenarnya minim masalah. Kalau dia itu di publik kayak gitu memperpekerjakan orang kayak gitu itu memang harus kejar itu kayak gitu rezeki supaya bisa mengalir rezekinya ke karyawannya kayak gitu, anak buahnya kayak gitu. Paling mudah sih kayak gitu.
sebenarnya itu banyak yang mikir kan kalau anak buah di kantor kayak gitu ya. Nggak hanya satu pendapatan menurut aku kayak gitu loh. Kalau wira swasta itu yang harus membentuk aset sendiri kayak gitu. Bagaimana membentuk perusahaan tuh jadi lebih maju kayak gitu, itu kan benar-benar harus banyak pendapatan kayak gitu, nggak cuma satu pendapatan kayak gitu loh. Kayaknya bayarin orang itu menjaga kesejahteraan orang itu tanggung jawabnya lebih berat kayak gitu loh, daripada ngurus perut sendiri kayak gitu loh. Aku apalagi nggak ada bapak, nggak ada ibu ya, nggak ada tanggungan. Adik-adik aku sudah diwariskan semuanya kayak gitu loh. Habis, aku belum. Loh, aku masih utuh. Ngomel. Soalnya tuh aku trauma banget sama lapar kayak gitu. Aku trauma banget sama kebodohan kayak gitu. Aku trauma banget sama keterbelakangan. Aku trauma banget sama apa ya? Ya kasarannya itu takut kayak pokoknya serem banget. Ya apa ya? Suara keras kayak itu aku sangat-sangat trauma banget. Lah, udah selesai semuanya tuh. Aku beres-beres lagi kayak gini. Biasa kan ya jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Aduh, kalau nggak ada beban hutang sih sebenarnya enjoy. Kan biasa ya naluri perempuan itu kayak gitu, beres-beres, masak kayak gitu. Yalah. Rapi banget. Ikan rapi kan jadinya kelihatan terorganisir kayak gitu. Hari-hari aku tuh kayak gitu. Agenda elektronik banget. Udah rapi kan. Loh, meskipun dindingnya nggak sempat aku itu ya, aku cat soalnya kan harus mindahin banyak kayak gitu. Butuh waktu, biaya itu sudah pasti kayak gitu. Waktu itu ya. Waktu dan biaya kayak gitu. Waktunya banyak, biayanya nggak ada untuk ngecat. Aku masih utamakan anak-anakku sekolah kayak gitu. Ini anakku udah makan, Dek. Sudah, rumahku udah rapi kayak gitu. Ini ayam aku barusan dari pasar kayak gitu. Ya seru sih di pasar itu kayak gitu loh. Aku nggak ambil gambarnya soalnya nanti ada keperluan lagi, kayaknya aku mau ambil blender aku. Nanti siang jam 2-an tuh aku ambil. Biasanya kan jam 11 itu aku ambil kayak gitu. Tapi istirahatnya jam 12 ya. Ada istirahatnya kan kayak gitu. Terus jam 1 baru mulai. Biasanya aku seneng kan sepi, jam 2 itu aku kesana. Enak kayak itu. Jalan itu sepi. Aku beli ayam 1 kilo, wing sama dada kayak gitu. Aku masak Korean. Saus Korean itu ada itu kemarin aku beli di tante. Aku mau masak saus Korean. Ayamnya 1 kilo, aku beli wing, ya dicuci dulu ya. Tuh, 1 kilo ini tadi 34.000. Korean saus Korean. Korea. Pedes loh. Jadi aku sedikit aja ya, tak taruh pinggirnya. Soalnya anakku gak pedes sekali nggak ya, aku coba aja nanti. Ini tapi pedas hot. Ini ayamnya 1 kilo 34.000. Ini saus Koreanya. Dicuci bersih, habis itu dimasak. Nah, selesai semuanya, aku bisa move on lah. Back to ayam. Ya, aku cuci ya, aku taruh sini semuanya. Oh, ayamnya. Bulu-bulunya diambil ya. Kayak gitu aja. Udah ya, udah aku cuci bersih kayak gini. Ada wing, ada dada. Ini ayam goreng.
Loh, kok gak ada ngetus sih? Loh, nggak mau keluar bumbunya. Ini bumbunya. Aku pakai bumbu racik ayam goreng. Kasih air sedikit aja. Aku campur ya kayak gini. Sudah habis ya. Diaduk. Sudah tercampur, ditusuk-tusuk biar bumbunya meresap. Tuh. Pakai garpu. Didiamkan ya beberapa menit, 30 menit. Kalau mau lama taruh kulkas aja nggak apa-apa. Biar meresap dulu. Simpan aja di kulkas. Kulkas aku kosong. Kosong kan kulkasku? Ditutup plastik juga nggak apa-apa. Pakai kayak gini. Aman kan? Aman kan? Kulkas aku tuh bersih terus meskipun lama. Sudah makan, Nak? Mama mau ngelondri dulu ya. Lah kamu nanti perkembangannya loh, kamu tambah kurus loh Mal, tapi tambah tinggi. Ya. Udah siap ngajinya? Udah. Mau nyuci dulu. Ini aku masukkan aja daster-daster aku dulu. Nih aku kasih jangan terlalu banyak ya. Aku puter aja. Ini sabunnya. Yo. Enak sekarang banyak. Nih aku kasih tempat sendiri. Ibu aku tak tata kayak gini. Udah tak atur rumahnya kayak gitu. Masih aja belum. Berarti aku disuruh pulang tapi gak kesampaian. Kalian nyuci. Aku mau bersih-bersih kamar anak aku ya. Soalnya kan mesinnya muter. Daripada aku manyun kayak gitu, aku mau bersihkan kamar anak aku kayak gitu. Aku tuh udah atur semuanya ya. Waktu ada ibu, aku kalau pulang tuh bersih-bersih. Bu, sabunnya taruh sini aja, Kak. Kasih toples kayak gitu. Ibu masih kayak gak puas dengan pemikiran aku. Biarin aja wan. Kayak gak serak kayak gitu. Mungkin aku disuruh pulang kayak gitu, tapi kayak gitulah. Kayak ada sesuatu yang gak kepingin diungkapkan tapi nggak bisa kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Dulu suruh di Malang aja ngumpul kayak gitu biar beli rumah di situ. Aku milih di Surabaya sama adik aku kayak gitu. Aku tuh kekeh orangnya kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku tetap di sini di Surabaya deket Sidoarjo kayak gitu loh. Aku mau bersih kamar-kamar anak aku. Kamarnya 1 sih 2. Yang di bawah masih ditempati. Anakku kan berangkatnya siang. Gak aku bersihkan, tapi udah aku bersihkan sebelum dia pakai kayak gitu. Ya memang kayak gitu ya ibu itu. Kalau mau nyuruh ya asisten ya tinggal nyuruh asisten. Tapi kalau nyuruh terus kayak gitu kan ya capek sih. Jadi kalau punya asisten kayak gitu aku harus punya SOP-nya kayak gitu. Anak belum datang harus ini. Berapa lama sih training tuh sebenarnya kalau aku mampu kayak gitu. Tapi masalahnya itu Pak suami nggak mau, lebih baik di tangan aku sendiri. Toh cuma anak 2 kayak gitu loh. Aku mau aja, tapi yang masalah ekonomi itu aku yang nggak mau. Nggak enak kayak gitu aku. Nggak enak aja. Iya wes, aku mau bersih-bersih aja, kamar anakku kotor banget sih.
masih belum bisa yang itu. Semuanya pada sibuk belajar ya, aku nggak ngiri blas, amarane laki-laki kayak gitu loh. Makanya tuh kalau punya istri tuh kamu harus save uangnya kayak gitu. Istri harus save ya, manajemennya keluarga itu mau diatur kayak apa. Jadi suami itu tenang kerja kayak gitu loh. Iya kan, kalau masih gak percaya aja sama suami, sama istri juga kayak gitu, bingung kayak gitu, bingung. Aku udah mulai dulu tuh aku udah percaya kayak gitu loh. Kamu harus jaga pandangan kayak gitu-gitu, itu udah dari dulu kayak gitu. Kalau meskipun ya zamannya dulu ya aku banyak yang suka, dia nggak tahu aku gimana kayak gitu. Yang penting kan aku sudah milik dia, segel sudah ada di tangan dia, mau dibuka kayak gitu ya terserah dia kayak gitu loh kan ya. Aku tuh percaya banget sih sama dia. Tinggal selangkah lagi sih sebenarnya aku kalau tenang banget kalau aku percaya dari awal, nggak ada huru hara kayak gitu, inilah kayak. Ya kalau kan namanya juga istri ya, suami istri itu kan sepasang. Kalau sepasangnya jelek kayak gitu kan, jadi gak pas kayak gitu loh. Jadi sepasang tuh harus serasi, modelnya sama. Ya kekinian aja ya, ada model kadang-kadang ya belum sempat terlihat sih. Biasanya warnanya merah, hitam putih kayak gitu ya, kayak gitu biasanya masih ada coraknya yang, tapi tetap serasi kan kayak gitu loh. Nggak tahu kalau ada sandal nanas satunya strawberry dipakai bareng juga, kalau dipaksakan aja sih, kalau jalannya pas gerakannya ya asalkan pede aja ya cocok kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Mau dibikin cocok ya cocok aja kayak gitu loh. Kalau mau tidak bikin cocok, meskipun cocok ya nggak cocok aja kayak gitu. Tergantung pelakunya kayak gitu. Aku mau bersih-bersih dulu ya, masih apa ya? Aku masih kayak kayak trauma kayak gitu loh. Masih muda kok. Nggak salahnya itu aku nggak mau tuh ya, adaptasi lagi tuh sulit kayak gitu loh. Terus aku juga gak pernah berpikir kan, sampai bapakku nikah 5 kali tuh gak pernah berpikir suamiku neko-neko kayak gitu tuh, ndak kayak gitu loh. Lugu banget aku tuh kayak gitu. Yang penting aku percaya, kamu percaya, udah jalan kayak gitu. Tinggal cari rezeki aja yang sabar, rezeki itu mudah masuk kayak gitu loh. Sekarang udah aku nggak tahu, terserah kayak gitu. Aku sebenarnya aku berhenti itu mudah sih kayak gitu loh. Aku aja setiap bangun tidur itu aku mesti nonton TV kayak gitu. Sampai 6 jam paling lapar aku baru makan kayak gitu. Aku biasanya siap mie, telur, anakku bisa aja sebenarnya sarapan sendiri kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Apa keteladanan kayak itu yang aku berikan kayak gitu loh. Kok nggak, kecuali nggak punya hutang ya kayak gitu loh. Kalau orang kaya itu kecuali nggak punya banyak perut yang harus dikasih makan kayak gitu loh. Kesejahteraannya yang masuk diurusi. Aku tuh pernah, ibu aku tuh kayak gitu dulu ngasihnya bisa jari aja sama kebaya, kain kebaya kayak gitu. Sekarang itu aku mulai kuliah, mbakku pengertian banget, gak pernah ngasih jari. Untungnya mbakku tuh pinter ya, gak semua jarinya kebayanya digelangsar kayak gitu loh. Paling dipakai nanti, kadang-kadang dipakai untuk matinya itu loh, meninggalnya itu dibuat tutup waktu meninggal itu jarinya kayak gitu loh. Sekarang mbakku udah gak ada semua kan, banyak mbak sepupu, mbak apa tuh banyak satu kampung itu kayak gitu loh. Udah hampir gak ada kayak gitu. Kadang dipakai buat meninggalnya itu aja, dipakai 1 kali 2 kali kayak gitu. Ngerti biaya kuliah banyak kayak gitu, gak nuntut. Meskipun dulunya bantuin kayak gitu, itu gak nuntut mau dikasih jari apa enggak, sudah banyak di lemari kayak gitu. Itu loh caranya kalau bayar orang. Makanya aku berusaha ngerti sih kayak gitu. Kenapa suami aku bener-bener gak mau pakai asisten itu kayak gitu, mau ngasih tunjangan. Tunjangan kita aja apa ya cukup kayak gitu. Kalau masih anaknya belum punya rumah kayak gitu loh. Ada yang pensiun belikan rumah anaknya, habis itu tua masih kerja terus kayak gitu, ada kayak gitu. Ya untungnya kuat ya. Kalau aku aja masih kuat, aku juga masih mau kerja.
7 menit aku ngomong kayak gitu. Lebih banyak aku ngomong daripada aku action dalam pekerjaanku setiap harinya. Sekarang mbakku tuh yang tersisa siapa aja. Pokoknya aku gak semuanya aku tahu pas meninggalnya ya. Ibu aku yang tahu. Aku diceritai aja kayak gitu. Kadang aku meskipun jauh, kalau pas pulang kayak gitu, aku kesana kayak gitu. Mbak ini meninggal, aku kesana sama bapak aku. Kalau aku pas pulang kayak gitu, yang aku tahu cuman mbahku sendiri kayak gitu. Aku pulang setelah dikuburkan, mbahku satunya masih dalam disemayamkan itu aku pulang kayak gitu. Yang maghrib aku naik bis itu sendirian. Aku diantar temanku gak mau, soalnya sama-sama Probolinggo ya sebenarnya. Aku takut kayak itu. Semester berapa waktu itu? Semester 2 aku sudah dapet cowok, pikirnya kayak gitu ya. Wah nanti ibuku gak tenang kayak gitu loh. Gak taunya semester 3, semester 4 Pak Cahyo itu ya kayak gitu. Mau apa? Aku dijadikan teman aja senang, apalagi pacar. Kasihan amat kayak gitu loh. Ya wes, terserah kamu kayak gitu aku. Pokoknya aku ada yang barengin naik bis kayak gitu aja. Bapakku gak bingung lagi kayak gitu. Aku harus nganterin aku naik bis kayak gitu. Sebenarnya ya kalau ya udahlah, aku takut aja naik bis kayak gitu. Kalau bapakku nganter setiap hari ke Surabaya, setiap minggu kayak gitu. Setiap aku pulang 2 minggu sekali, kayaknya bapakku capek ya kayak gitu, kasihan kayak gitu. Aku pingin mandiri juga. Udah aku mau bersih kayak gini, banyak debunya. Aku pakai sulak kayak gini buat kasurnya. Kayak gini ya, masih jadul kan ya, kayak gini. Tak pukulin tuh, mau boxing. Selimutnya aku lipat kayak gini. Jadi aku lipat kayak gini. Ada selimutnya tuh ada 4. Soalnya kalau pakai AC itu dingin sekali kan kayak gitu. Tuh tebel-tebel. Aku ya gak apa-apa, gak di Malang, pokoknya ada AC-nya ya kayak gitu aku. Iyalah. Aku ya. Aku lap aja. Tuh nggak tahu. Aku nyiapin ini ada gitar elektrik, gitar biasa manual ya. Meskipun nggak bagus kan, ekstrakurikuler kan kadang-kadang ada kayak gitu loh. Pelajarannya kesenian itu ada kayak gitu. Nanti terserah anaknya sukanya apa. Organ belum. Ini aku lap aja. Kayak gini loh. Organ tunggal kayak gitu yang mau ibunya. Malah gak kesampaian sampai sekarang ya. Adiknya kan perempuan semua ya. Udah dibelikan kayak gitu kan perempuan. Kalau laki-laki biasanya gitar kayak gitu. Aku yang mau organ itu aku kayak gitu. Tapi gak dibelikan. Udah aku kasih space sih sebenarnya. Nanti kalau ada organ itu aku taruh sini kayak gini. Ini masih kursinya masih naik meja. Aku taruh sini kalau ada organ tunggal, bukan piano klasik ya, bukan loh ya. Kalau piano klasik itu kan besar. Udahlah, yang penting anakku bisa kalau lagi capek, jenuh, itu kan namanya manusia ya, capek, jenuh kayak gitu ya. Semoga gak susah aja. Itu bisa menghibur dirinya sendiri kayak gitu. Kalau sekarang mau belajar gitar, ada piano kayak gitu. Ketang do, re, mi, fa, sol, la, si, do kayak gitu itu kan terhibur kayak gitu. Paling mudah itu suka lagu kayak gitu. Suka musik ya. Kalau dari spiritualnya ya pasti berdoa, beribadah, itu udah pasti harus kayak gitu. Dari masalahnya tuh ya itu mendekatkan Allah itu kan butuh proses. Kadang Allah itu ya jangan sampai ya ngasih ujian supaya kita berdoa kayak gitu, khusyuk kayak gitu. Ujian berdoa khusyuk kayak gitu. Tapi kalau Tuhan itu
sudah apa ya, udah terbiasa jadi orang bertakwa kayak gitu. Semua ujian hidup itu ya kayak apa ya, kayak batu karang yang dihempas sama gelombang itu, dia akan kuat terus kayak gitu. Ya semoga aja nggak terkikis ya. Karena proses sedimentasi garam itu kan, semoga aja ada proses sedimentasi itu kan ya, semoga ini kan pasti jadi garam sih kayak gitu. Sama aja bubur, nasi juga jadi bubur aja bisa dimakan ya, udah kayak gitu kan, kayak ala Deddy Corbuzier. Nih senarnya jangan sampai putus kayak gitu aja. Ini aku yang beliin pas ulang tahunnya. Ini kalau ini aku sama papahnya tuh suka yang elektrik. Kan butuh salon aku kayak gini. Ya kapan-kapan beli salonnya. Dulu pakai salon yang tip aku. Ini gak harus pakai listrik kalau ini. Mana kabelnya ya? Kalau ini praktis sih sebenarnya, mau dibawa ke mana? Ke gunung. Ya aku semoga bisa beli organ tunggal, piano lah. Apa piano? Organ ya, organ. Aku udah kasih space di sini. Ini masih kasih aku meja, kasih meja. Nanti kan anakku kan punya jiwa seni yang baik kayak gitu loh. Dia nggak mudah marah, terjaga emosinya kayak gitu. Baik itu olahraga, kesenian, ya bisa. Kalau olahraga cuman jalan-jalan kayak gitu. Anakku suka basket. Yang ini kayaknya anakku suka komputer, dia gamer banget. Yang anakku juga gamer sih yang pertama, tapi dia kayaknya kan udah SMP ya, udah dilalui itu apa ya, olahraganya itu basket. Aku udah siap semuanya sama dia, itu terserah kayak pokoknya tinggal biayai kayak gitu aja, tinggal dia dapat kerja di mana kayak gitu kan. Lingkungan kerja juga membentuk dia kayak gitu, mau jadi apa kayak gitu loh. Mau di sekolah di luar negeri, anakku sudah bahasa Inggris sudah lumayan kayak gitu. Attitude sama karakternya, dia bisa emosi, dia bisa mengolah emosi dengan baik. Dia sekolahnya dulu agama kayak gitu, seimbang lah kayak gitu. Mamanya juga udah berusaha kayak gitu, mempunyai vlog demi anaknya kayak gitu. Dia gak penasaran lagi mah kayak apa jadi YouTuber sih mah. Dia gak penasaran lagi. Kalau mau dilanjutkan, kalau enggak udah mah aku udah gak punya hutang kayak gitu. Gajiku sudah mencukupi, bahkan bisa menabung kayak gitu loh. Iya kan kayak gitu. Kalau menjadi leadership apa itu 4.0 ya, itu kan ada sekolahnya juga kayak gitu. Mudah kok, kamu akan pokoknya siap kayak gitu. Tapi mau nggak anak aku kayak gitu? Pokoknya kamu nggak punya utang itu udah, kamu akan bahagia selamanya kayak gitu loh. Kamu bisa menikmati hidup kayak gitu, terus bisa berinvestasi yang baik kayak gitu. Kadang ada investasi bodong, kadang ada investasi salah investasi kayak gitu, buru-buru kayak gitu ya. Kadang loh, kadang milih anak banyak kayak gitu, gak mau nurut, udah 2 aja, 2 malah banyak kayak gitu. 3 tuh menurut aku udah banyak sih sebenarnya kayak gitu. Aku soalnya gak tahan sakit, dan sebenarnya aku udah 2 meninggal, 4. Aku sudah 4 ketemu dokter itu ya. Aku suruh hamil lagi, kayaknya Pak suami aku aja sebenarnya aku kayaknya loh, punya anak gak punya anak los aja, gak tahu ya. Pokoknya enjoy kayak gitu. Apa bisa menikmati aku kalau gak punya keturunan kayak gitu? Paling aku susah kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh kalau zaman sekarang itu aku sudah tahu banyak tujuan hidup manusia kayak gitu. Kalau aku misalkan dikasih keturunan, ya udah aku senang-senang aja kayak gitu. Yang penting aku punya call center, gimana aku besok matinya, gimana nanti kekayaanku kayak gitu terjaga kayak gitu. Soalnya kadang-kadang kan mangkrak terus, aduh, mangkrak itu loh ya. Aku gak bilang susah,
kadang mudah cari uangnya tuh mudah kayak gitu loh. Cari uangnya mudah, nggak punya anak, kadang kayak gitu. Cari susah, carinya susah, kayak gitu anaknya. Ya kayak gitu, aku pingin nggak punya utang aja kok repot sih kayak gitu. Bisa aku mana wes 1 miliar sampai 3 miliar aku kasih sekarang kayak gitu, aku berhenti ya. Semuanya ya, aku taruh sini lagi. Tuh, kelihatan kan? Loh, ini power rock. Ini tongkat pramuka, ini masih dipakai ya. Tongkat pramuka aku simpen di kamarnya. Nah. Oh, ini takut ada pelajarannya nanti ya. Zaman dulu aku harus beli piano kecil pakai elektrik kayak gitu. Ini sebenarnya kan cukup kayak gitu loh buat piano. Anakku jadi punya jiwa seni yang baik kayak gitu loh. Ini gambarnya aku taruh sini. Anakku kalau gambar tuh di kampus, soalnya meja gambarnya tuh mahal. Aku kasih nih, itu kan nanti kasih piano di situ, organ kayak gitu ya. Meskipun nggak boleh ya, do re mi fa sol la si do nggak boleh, katanya Bu Sisil tuh. Do re mi fa sol la si do kayak gitu. Semakin lama semakin naik satu oktav kayak gitu ya. Kesenian itu ada penilaiannya juga dulu. Aduh, aku masih nunggu piano ini ya. Organ tunggal buat anakku. Selamat menunggu, tapi pas kan kayak gitu loh. Ini udah ada laptop sih sebenarnya, tinggal mau beli baru lagi. Banyak ya kebutuhannya. Udah bersih, tuh udah gak ada debu. Udah gak ada debu. Iya. Celengan anakku ya. Celengan nih. Oh, sedikit udah tak ambil soalnya tak simpen. Tak tuker uang besar. Nah, menurut aku ya, kenyang itu bisa dikatakan kaya. Terus gak punya utang itu kaya kayak gitu loh. Karena aku gak pernah tuh merasakan miskin karena aku tuh ya kenyang terus. Kalau lapar apa ya, gak pernah sempat lapar aku kecuali setelah aku merantau, aku kos kayak gitu, aku lapar aku makan mie, habis uangnya aku pulang kayak gitu. Kalau disuruh nyambi gak boleh sama ibu aku, biarin aja kuliah, nanti kalau sudah lulus baru kerja kayak gitu. Kalau teman aku kan yang pinter-pinter itu ya kebanyakan Chinese tuh ngelesi kayak gitu. Kan ada fasilitas sepeda motor juga kayak gitu. Sedangkan aku nggak bawa motor. Semester 8 aku bawa motor kayak gitu. Pas tugas akhir berdua sama adikku motornya. Udah kayak gitu aja. Jangan, sebenarnya udah ada ketentuan juga ya kalau nyicil kayak gitu. Aku pingin nangis sebenarnya. Aku nggak soya, aku galau utang kayak gitu. Kalau nyicil sih nggak apa-apa ya, asalkan aku mampu kayak gitu loh. Udah aku bersih-bersih kamar anak aku kayak gitu. Aku masih meratapi hidup aku ya. Padahal aku setelah anakku lulus kayak gitu, makanya aku punya wawasannya kan jadi luas kayak gitu. Padahal organ itu udah sejak SMP aku pinginnya kayak gitu loh. Organ yang ada yang dulu tuh SMP masih dalam elektrik ya, kecil kayak gitu. Ya nggak mau lah kalau aku sekarang kecil kayak gitu, yang elektrik kayak gitu nggak mau aku kayak gitu. Paling yang piano kayak gitu, organ. Aku jengkel aku. Kalau ada ibu aku kan paling ya aku mikirin gimana ibuku sembuh kayak gitu loh. Kalau ibuku masih sakit, masa aku mau pingin punya organ kayak gitu loh. Bukan berarti aku pingin ibuku cepat mati ya, biar aku bisa mikir wawasan luasku, enggak kayak gitu loh. Udah keadaannya kayak gini.
Apalagi aku kayak gitu loh, mau bangun rumah kuburan lagi kayak gitu loh, pasarean lagi kayak gitu loh. Sedangkan anakku tempat tinggal aja nggak punya. Ini banyak debu banget sih, banyak sekali debunya. Ya aku ikut jalan Tuhan aja ya. Mau beli organnya kapan? Semoga anakku suka kayak gitu. Kalau adikku udah punya, ya ikuti jalan Tuhan. Kapan kayak gitu dikasih apa? Organnya. Supaya anakku tuh punya apa ya, keseimbangan kayak gitu loh, antara seni, olahraga dan intelektualnya kayak gitu, punya keseimbangan yang bagus kayak gitu loh. Udah aku mau tak gitukan aja tuh kasurnya. Mau lanjut ya nyapunya. Kolong-kolong itu juga aku bersihkan ya, banyak sekali sih debunya. Nah, bersihkan, tinggal digulung kayak gitu. Kamar apanya, kasurnya nanti kan dijemur juga nggak apa-apa, tapi di situ aja udah selesai tuh. Anakku mau berangkat kuliah. Dadah. Selesai. Tujuan aku udah selesai. Banyak ya, lumayan. Tuh. Udah. Nonton TV aku berapa jam ya aku istirahat? 1,5 jam lah aku istirahat. Aku mau berangkat ambil magic blender. Aku mau ambil magic comb aku. Deket sih. Ini aku taruh sini aja. Aman. Bismillah. Mau beli buah dulu.
gandul, 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 gandul kan. Aku mau beli ini aja. Ini mango, buah naga, salak. Wow. 34. Bersihkan dulu tadi, soalnya nggak dibersihkan juga sih ya. Nggak apa-apa wis. Aku bersihkan. Pakai ini celing pembersih kaca. Tinggal disemprot, semprot. Ini disemprot aja. Oh, ini Philip loh. Oh, Philip. Oh, Philip. Tapi udah lama mulai aku nikah ini. Ininya kalau mau dipakai cuci dulu ya. Ya, coba dulu. Ini kan bunyi nih. Bunyi. Ini kalau untuk dibersihkan sekali ini aja. Sekali tekan. Dah. Ini kan dibungkus ya. Ini jambu merah. Untuk TBC bagus. TBC. Iya, biasanya malaria tuh bagus pakai ini ya. Ini jambunya dicuci semuanya. Ini apelnya. Oh, juga dicuci ya. Semuanya dicuci. Dicuci semuanya pakai air mengalir. Cuci semuanya, kemudian aku kupas. Itu manggonya. Aku mau buat jus. Ini dulu ya. Jus jambu merah. Wow. Dicampur juga nggak apa-apa sih, jambu sama apel. Iyo. Pinknya bagus sekali ya. Ini boleh dikupas kayak gini. Enggak apa-apa. Dikupas sampai selesai. Mudah. Ada yang ngupasnya kayak gini ya. Aku nggak bisa loh. Lo nggak bisa loh. Nggak bisa loh. Takut kayak gitu. Ngupasnya kayak gini. Ada ngupasnya lo kayak gini. Ya Allah, takut aku. Aku bisanya yang kayak gini. Wis.
Ini dikupas jadi 2 loh. Bagus kan? Bijinya sedikit. Nanti disaring aja. Udah aku kupas. Jambunya. Akhirnya udah aku cuci ya. Hai. Kasih gula sedikit. Ada yang mau susu, kasih susu. Tapi aku mau gula aja sedikit. 1, 2. Jangan banyak-banyak ya. Madu boleh. Gula boleh. Sirup boleh. Aku kasih air sedikit aja. Biar kental. Udah ya. Nih, tinggal di kental banget. Udah halus ini. Aku buka ya. Guys. Udah halus kan? Udah aku copot ini. Udah aku saring. Belum, aku saring aja. Kok udah aku saring? Pelan-pelan aja ya. Nih. Tuh. Pelan-pelan aja. Aku saring ini ada bijinya ya. Tuh udah selesai. Aku dapat segini. Tuh. Ini aku tutup aja. Ada melalat ya. Aku masukkan kulkas aja ya. Biar dingin. Ya. Lah ini. Aku taruh sini aja. Cukup kan? Ini ayam ini tadi yang aku tutup udah bacem berapa jam ini? Sampai sore ya. Sekarang jam berapa sayang? Mal? Jam berapa? Jam 4. Sekarang jam 4. Ini aku keluarin aja. Aku mau masak ini. udah meresap ya bumbunya. Empatnya dituang aja semuanya. Diungkep kayak gitu ya. Tapi sedang aja. Tuh. Kasih air dikit. Iya. Diaduk aja. Ini udah aku cuci dulu ya semuanya. Ininya mau dipakai tuh dicuci semuanya. Kecuali yang sering dipakai ini soalnya lebih cekung. Kapasitasnya lumayan. Diaduk-aduk sampai matang. Aku tutup aja. Nanti kan airnya keluar. Sudah? Udah matang ya. Tuh airnya keluar. Tutup dulu. Matikan dulu. Ya. Goreng wingnya.
tiriskan. Ini chicken wingnya, saus Koreanya dicampur ya. Nih aku taruh sini aja. Sebenarnya udah matang ya ini sausnya. Tapi dicampurnya di sini gak apa-apa. Aku nggak ada wijen tapi ya. Harusnya pakai wijen enak juga. Nih, aku campur aja. Nggak usah pakai api, nggak apa-apa. Masalahnya tuh wijennya nggak ada. Udah selesai dicampur. Wijennya nggak ada, nggak apa-apa. Aku pernah beli kebanyakan, tapi nggak bagus kayak gitu loh. Udah selesai. Udah. Hari ini aja ya. Ada jus, ada wing Korean sauce. Hari ini selesai sudah. Ini kurang wijennya. Kurang wijennya. Nih, jusku udah bisa dipakai ya. Jusku sudah bisa diperbaiki, sudah bisa dipakai. Nih, aku mau tuang ke sini. Udah. Alhamdulillah hari ini selesai sudah. Buat jus sama jus jambu sama wing Korean sauce. Aku suka jus, minum dulu. Nggak pakai susu, tapi pakai gula sedikit. Ya, sebentar. Nih, sudah siap. Wing saus Korea sama kentang. Makan sayang. Selamat makan. Yeah. Cicipin dulu. Gimana? Sama kentangnya. Udah cuci tangan? Udah sekali enggak? Pedas ya? Ya, udah. Pedas sekali. Biasanya ini aku taruh di kulkas buat besok, kayak gitu aja. Frozennya udah jadi, kayak gitu aja aku taruh di kulkas. Wow, taruh sini boleh. Udah ya, selesai untuk hari ini.